Masih butuh bersamaku lebih lama. Aku pernah di titik kayak sakit bipolar sampai depresi yang benar-benar depresi gitu, dan sampai benar-benar aku nyalahin diri sendiri karena aku ngerasa nggak berguna banget. Karena yang pertama, dalam hal cinta selalu gagal, orang tua gak ada yang membimbing dengan baik, sampai akhirnya aku sekarang bisa melahirkan dan punya seorang anak. Di situ aku baru sadar yang namanya merubah itu kan memang niatan dari diri sendiri, tapi kamu hadir memang benar-benar mengubah hidup aku jadi jauh lebih indah. Ini ya, aku ngasih tahu ke kalian semua bahwa aku nggak swing dan nggak tongos juga ya. 1, 2, 3. Masih butuh bersamaku lebih lama. Ini story terakhir selepas kau tangan. Saya bingung harus bagaimana. Terima kenyataan, lihat ku kasih dah. Oh guys, ini adalah momen yang kalian tunggu. Siap? Siap. Untuk membongkar identitasmu selama ini. Siap dong. Membuka wajahmu secara full. Secara full banget, vulgar. Kalian mungkin udah lihat di thumbnail saya seperti apa ya. Aku tadi mau ngajakin kamu yang lagi viral, lo nggak? Apaan? Cornetto yang mie goreng. Nggak tahu. Ada cornetto mie goreng. Terus? Dalamnya ada mie-nya. Oh ya? Nah, cuma belum merata di seluruh Indomaret ya, guys. Kalau kalian tahu, lagi. Terus viral. rasanya kayak apa? Es krim, kayak cornetto es krim kan? Terus rasa mie Ada goreng. mie-nya, nggak ngerti. Belum nyobain makanya penasaran. Aneh-aneh, we. Namanya bagus sih teknik marketingnya. Tuh, naikkan nama. Siap apa nih? Ini deg-degan banget. Ini tuh buka apa dulu? Buka dulu semuanya, vulgar gitu. Oh, gue semua. Ya apa? Tapi aku mau cerita juga sih, bulan puasa itu emang kan bulan penuh maaf ya. Sampai saldo aku aja suka minta maaf. Saldo? Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Sama tuh. Semua orang juga sekarang mah ekonominya lagi benar-benar amburadul. Ini yang nonton aku rata-rata kerja apa? Yang nonton kita rata-rata kerja atau karyawan? Kalau karyawan kan ada THR ya? Harusnya kalian ngasih kita THR. Nah, boleh. Nanti kita Open donasi. cantumin nomor rekening gitu kan. Aku sih sebenarnya kalau support dari kalian sih, kalau mau membantu apa ya, biar aku bisa jajan sama Arin yang ini mama, inilah like, komen, gak bayar kan. Itu aja sih. Cuman cek doang ya. Cuma bantu share gitu. Kamu kadang suka ngerasa bosen nggak sama aku? Karena tiap ketemu sama kamu tuh selalu ada aja ilmu yang aku dapat gitu. Jadi nggak sih? Ilmu apa? Ilmu apapun, kayak misalkan hal yang aku Memang tahu, kamu nggak tahu jadi masih tahu. pengen suka belajar. Belajar gimana? Maksudnya suka ngedengar orang, kan ada yang kalau orang diomong non sisoi. Dulu aku ya kayak gitu, ngerasa orang teh, ngerasa bodoh gitu kok orang teh, ngerasa orang lain bodoh gitu. Jadi naon sih apa sih? Tapi semakin kesini kan ini ya, kalau yang namanya orang mau berubah itu jangan kagok, ngerti kan kagok? Iya. Jangan tanggung gitu. Terus kalau mau sabar juga jangan sabarnya jangan tanggung, kayak gitu. Makanya aku alhamdulillah sekarang mah lebih suka mendengarkan, karena kalau misalkan aku terus egois kayak gitu, lama kelamaan aku tuh disukain banyak orang. Ya kan? Nah, apa ya? Kalau pada dasarnya manusia itu kan emang tempatnya salah ya. Dan Allah pun dari awal pun kamu suka jadi pertanyaan nggak gini? Kenapa Allah nyiptain manusia padahal tahu manusia itu bakal berbuat salah, bakal berbuat dosa? Suka mikir gitu nggak? Suka. Tahu nggak kenapa? Enggak.
tahu sih, cuman aku tuh kayak yang gimana ya, takut salah gitu. Iya ya, Iya nggak? kayak Allah menciptakan manusia, tapi padahal manusia itu belum tentu untuk bisa. Kalau ibaratnya mau yang lancar aja ya udah malaikat aja yang mengabdi terus kan. Jadi buat kamu yang ibarat pernah ngelakuin dosa, jangan merasa rendah. Itu sebesar apapun dosa, asal kamu mau tobat, mau apapun pasti kan. Karena kan pasti Allah diberi maha maaf. menerima, maha pemaaf juga kan, maha mengetahui. Istilahnya mah gini ya, setiap orang yang melakukan dosa tapi nggak tahu salah nggak tahu nggak, ini mah pemikiran aku. Jadi kalau misalkan kita mau berbuat dosa, itu tuh memang udah jalannya seperti itu, ngerti nggak sih? Jadi memang jalan dari Allah gitu Dikasih sebenarnya. lewat Kayak situ. apa namanya? Istihraj. Oh, yang kayak gitu. Cuma yang emang yang nggak kuat ketika kamu udah parah, tapi kamu emang nggak inget sama sekali tentang untuk kembali lagi. Itu Terus dikasih keenakan terus teman-teman, itu yang paling bahaya kan. yang bahaya. Malah kalau yang mikirnya kalau kamu ada cobaannya, berarti itu lagi di ayo sini ke aku. Ya sih. Cuman kan orang-orang rata-rata cobaannya tuh jadi mikirnya pengen bunuh diri lah, pengen jadi benci sama Tuhan lah, nggak percaya Tuhan lah, kan kayak gitu. Karena nggak semua orang jadi sadar gitu ketika kita punya masalah tuh, jadi oh iya ternyata ya meren Allah teh pengen kita teh balik lagi ke Dia gitu, sujud gitu kan, dengan sholat, minta apapun itu gitu. Karena semua orang bisa sadar akan hal itu. Makanya kenapa banyak orang sekarang yang maaf ya kayak jadi ODGJ, bener nggak sih? Nah, alhamdulillahnya aku pernah di titik kayak sakit bipolar sampai depresi, yang benar-benar depresi gitu. Dan sampai benar-benar aku nyalahin diri sendiri karena aku ngerasa nggak berguna banget. Karena yang pertama, dalam hal cinta selalu gagal. Orang tua gak ada yang membimbing dengan baik. Sampai akhirnya aku sekarang bisa melahirkan dan punya seorang anak. Di situ aku baru sadar ternyata aku masih dikasih kesempatan sama Allah untuk benar-benar menjalankan hidup dengan baik, karena sekarang aku udah menjadi seorang ibu gitu, ngerti gak sih? Karena yang namanya seorang ibu kan memang benar ganjaran itu pahala. Kesempatan seorang ibu buat dapat pahala tuh ketika dia benar-benar tulus mencintai dan menyayangi, mengurus anaknya dengan baik sampai besar. Benar gak sih? Makanya aku bersyukur banget. Meskipun pasti di luar sana kalian semuanya, para ibu-ibu atau misalkan para orang tua gitu khususnya yang merawat anak, pasti kayak ngerasa capek, lebih baik kerja, lebih baik nyari duit lah dibandingkan dengan ngurus anak tuh. Memang bener, ngerti gak sih? Memang bener capek, karena ngurus anak tuh yang pertama gak ada waktu istirahat, makan harus diburu-buru, apalagi kalau misalkan anaknya yang rewel pengen ikut kemana-mana. Kan siklus anak tuh ada yang kalau dari bayi tuh kayak yang udah kenal sama ibunya gini, jadi nggak mau ditinggal. Kayak Rizka sekarang tuh, Rizka udah benar-benar tahu kalau aku teh mau misalkan dia lagi tidur, aku mau pergi, kayak misalkan aku mau ketemu kamu atau misalkan mau kerja, dia tiba-tiba bangun tahu gitu, naluri mungkin ya, nangis. Makanya sekarang drama-dramanya aku tuh harus kayak nyumputin dia, padahal kan sedih ya yang namanya harus ninggalin anak. Sebenarnya kan pengennya mah ngurus anak dengan baik gitu kan, di rumah terus-terusan sama anak. Cuman gimana lagi, ekonomi aku kan, dan aku juga orang yang nggak bisa diem gitu. Kalau misalkan aduh nggak punya uang, cuman bisa ngelamunin, nggak bisa gitu. Aku tipe orangnya yang kita kalau misalkan gak punya duit, kita harus berusaha, karena duit gak akan datang gitu dengan sendirinya gitu. Meskipun memang Allah pasti ngasih rezeki buat kita, cuman kan yang nentuin porsinya kita sendiri. Nggak dapat berapanya pasti dikasih rezeki mah orang yang niatnya jahat aja, atau maaf ya kayak orang yang maling atau misalkan ini. Kenapa dia berhasil maling? Karena itu kan udah rezeki dari Allah, bener nggak sih? Cuman balik lagi, belum ketahuan aja karena istiroj tadi kayak bener nggak? Pintar ya aku ya, ketemu kamu jadi pintar aku. Kadang-kadang. Iya, kadang-kadang meskipun otaknya nggak nyampe. Enggak sih, kalau menurut aku juga, kalau aku ngeliat dari cerita hidup dia, mungkin kalau dia mungkin lahir bukan di lingkungan yang dia suka ceritain gitu. Mungkin
nggak seperti ini ceritanya. Dan kalian pun ibaratnya kalau misalnya ngejudge orang lain ya, mereka begini belum tentu kalau kalian di posisi lahir di keluarga yang sama seperti mereka, belum tentu kalian tuh di posisi sekarang. Jadi ya udah takdir jalannya memang harus seperti itu dulu gitu. Dan ya gitu, namanya anak dari lahir kan dia nggak bisa minta. Aku mau dilahirin dari orang kaya lah, dari orang muslim lah, dari orang taat agama, kan kita nggak bisa. Pokoknya peran di situ orang tua yang lebih penting untuk mendidik anaknya. Makanya aku tegas banget sama Rizkama. Jadi orang tua yang baik. Ya balik lagi tadi kan yang kata aku, kenapa Allah nyiptain manusia, padahal manusia sendiri kan pasti melakukan dosa ya, kerusakan bahkan. Sama kayak kamu sekarang ngelahirin Rizka. Kamu mikir gak Rizka tuh bakal nakal nantinya? Seperti aku bisa punya potensi nakal. Sempat berpikir seperti itu, cuman aku sebisa mungkin aku harus mencegah anak aku nggak boleh kayak aku, anak aku nggak boleh gagal kayak aku. Pengen tetap dia lahirkan. Maksudnya? Kamu tahu si anak itu bakal, aku nggak tahu nanti dia bakal jadi beban gitu. Tapi kamu kan pengen tetap dia lahirkan. Iyalah. Karena rasa cinta. Iyalah, jadi rasa cintanya itu lebih dari rasa apa ya, takut akan kesalahan mereka gitu. Justru malah dulu jujur ya, ini aku sebenarnya karena melihat mantan suami seperti itu tidak meyakinkan dan lain sebagainya, malah aku pernah ada niatan untuk menggugurin gitu kan. Cuman aku balik lagi, kayaknya kalau misalkan aku menggugurin, hidup aku bakal gini terus, hidup aku tidak akan ada perubahan. Dan aku cuman modal percaya aja, meskipun aku di situ masih dunia kelam gitu, ngerti nggak? Cuman modal percaya aja, ya Allah, aku mau ngelahirin ini anak, tolong kasih aku rezeki yang benar-benar cukuplah buat anak aku gitu minimal. Cuman karena rasa cinta kamu tinggi kan, sayang gitu aku sama dia. Tapi kalau mikir lagi kadang, ini anak bisa jadi beban buat aku ke depannya. Ya kalau misalkan yang nggak berpikir sekarang, mungkin gini aja sih, banyak orang yang rumah tangganya ekonominya bagus, makan kaya gitu, semua tercukupi dan lain sebagainya, tapi mereka kendalanya apa, nggak punya anak. Sekarang aku yang memang istilahnya pas-pasan lah hidupnya gitu ya, bahkan kekurangan, aku bisa menghasilkan anak tuh suatu anugerah gitu, ngerti nggak sih? Dan alhamdulillahnya sekarang Rizka memang ngebawa rezeki aku, bisa, maksudnya kan kayak contohnya ketemu sama kamu, aku bisa menjadi berubah karena aku niatan dari diri sendiri dan support sama kamu gitu. Terlebih aku juga, Rizka juga gitu-gitu juga kan mensupport aku meskipun dia bayi belum bisa ngerti apa-apa gitu. Ya begitu pun sama kayak ibu ke anak, Allah ke manusia pun gitu. Karena rasa cinta Allah ke manusia itu lebih tinggi. Mau dia mau ngelakuin apa ya, aku pun tetap sayang. Gitu-gitu ya, itu makhluk aku. Gitu kan, kamu mau seburuk apapun anak kamu, ya gitu tuh anak saya. Ya nggak sih, nggak mungkin juga kamu bakal jahat lah sama anak kamu sendiri. Begitupun aku ya, seburuk-buruknya orang tua aku, kalau misalkan gak ada mereka juga nggak bakalan ada aku. Aku juga kan di situ dendam gitu. Kenapa sih orang tua aku kayak gini? Kenapa sih aku harus dilahirin gini? Berpikir seperti itulah, karena yang namanya anak broken home pasti kalian juga semuanya pasti ngerti lah gitu, keadaan dimana cuman hanya dendam dan benci sama diri sendiri sama benci sama orang tua gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Itu kan tergantung kita menyikapi kehidupan ini lah. Tapi aku mau kasih saran juga buat kalian yang khususnya buat yang masih susah untuk berdamai sama diri sendiri. Kuncinya itu kita harus benar-benar belajar bersyukur dan ngedeketin sama Allah. Minimal meskipun kita masih melakukan hal-hal yang salah, yang kotor dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap sholat sebisa mungkin. Meskipun aku juga jujur ya masih bolong-bolong gitu, sehari misalkan berapa kali gitu, tapi kan yang penting ingat gitu, dan harus punya rasa takut dan malu gitu intinya mah. Nanti juga seiring berjalannya waktu, pasti kalian bisa nemuin titik kedamaian di diri kalian sendiri. Dan kalau kalian mikir, kenapa hidup aku banyak cobaan terus, kenapa hidup aku banyak masalah terus, tidak bisa menghadapi semua dengan tenang, gini aja,
Karena menurut Allah dengan rasa sakit manusia itu bisa ingat sama aku. Dengan rasa seperti itu, dengan cobaan dulu, baru manusia bisa ingat sama aku. Kayak gini sekarang manusia pada berdoa pengen dikabulin doanya. Kalau nggak pengen, yang ngerasa jahat kayak kamu sama anak balik lagi. Kalau anaknya nggak minta, gimana orang tuanya tahu mau ngasih apa yang padahal tinggal bilang minta, pasti dikasih. Tapi di waktu yang tepat. Contoh, anak kamu masih kecil, minta motor, kan belum cukup kan. Iya. Nanti kamu kalau udah umur segini baru pasti dibeliin motor. Begituan sama kayak Tuhan ke kita. Misalkan kita minta sesuatu, kata Allah Jadi ini Tuhan belum ngasih pantas. memang sesuai porsinya gitu kan. Iya, di waktu yang tepat. Oh, kamu belum pantas, hari ini kamu jangan dapat ini dulu, nanti di tahun kesini kalau kamu udah mulai sadar ini, jadi kamu bisa nge-handle-nya lebih kuat. Gitu sih yang aku tangkap. Tapi kamu kan pernah ngingetin aku juga kalau misalkan kita memang aku kan lagi istilahnya sekarang menjalani hidup yang benar-benar pahit gitu ya, ditinggal suami, anak nggak, istilahnya sebelum aku kenal sama kamu aku nggak kerja, dunia aku kelam. Kan kamu pernah ingetin, pernah nggak sih dosa apa yang kamu lakukan di masa lampau, ngerti nggak sih? Makanya aku mikir apa ya, karma gitu, ngerti nggak sih? Makanya untuk sekarang aku mencoba untuk tidak mengeluh dengan yang aku rasain sekarang gitu, ngerti nggak? Karena aku sadar, oh mungkin masa lalu aku dulunya seperti ini, bla bla, makanya karmanya sekarang. Makanya aku berusaha untuk nggak mengeluh aja, bersyukur aja gitu, menikmati karma itu gitu. Iya, seperti yang aku bilang kan, mungkin cara Tuhan menggerus dosa-dosa kamu yang dulu. Hidup kan selalu adil, makanya ketika kamu bahagia jangan terlalu bahagia, ketika kamu sedih jangan terlalu sedih. Kalau kamu lagi bahagia, ingat suatu saat ada sedihnya. Iya. Tapi ketika sedih ingat pasti ada bahagianya lagi. Gitu semuanya sih. juga pasti bakal indah sih pada waktunya. Iya. Pada waktu yang tepat gitu. Begitulah. Ya mau gimana pun, mau kita nggak ibadahnya kurang, pasti banyak kan teman-temanku yang kamu juga, yang aku juga sama, yang sholatnya lupa. Tapi yang penting tetap aja komunikasi sama yang di atas tuh, ya emang sih dengan cara sholat. Tapi seenggaknya kita nganggep lagi di jalan sendiri aja kamu curhat sama yang di atas pun nggak apa-apa. Ya Allah, kenapa ya aku gini? Itu tuh seenggaknya bisa mengurangi loh. Iya. Kayak ngobrol aja gitu kan. Ngobrol. Kita aja bisa menganggap manusia itu sebagai segalanya gitu ya. Kenapa kita ke Allah nggak bisa gitu? Padahal Dia yang menciptakan. Satu poinnya ada di Al-Quran itu, emang Allah tuh emang pecemburu. Ketika kamu sayang sama aku, tapi kamu sayang sama aku tuh lebih dari Allah. Sayang ke Allah, sayang sama pencipta. Ya Allah ngasih tahu ke hari ini nih, rasa sakitnya kamu nyintain gitu kayak gini gitu. Terkecuali kalau misalkan kamu kita mintanya ke atas, kita lebih mencintai dulu yang menciptakan, baru kita bilang ya Allah aku sama Yogi sayang banget. Ya, gitu. Kalau emang Yogi jodoh, arahin ke aku ya hatinya gitu. Ya gitu. Iya. Oh enggak, aku begitu pun aku. Kenapa mungkin kamu ngelihat aku agak cuek sama cewek? Aku juga pernah ngalamin namanya bucin dan lain-lain, sampai lupa sama yang di atas, sampai dikasih tahu sama Allah nih, kamu teh kalau mengharapin manusia terus tuh gini nih, coba kamu libatin aku, nanti ada jalannya sendiri. Entah, makanya aku mungkin dipertemuin sama kamu karena aku nggak tahu. Ya, seperti Kan itu. mau buka masker. Tapi deg-degan. Deg-degan tau. Serius. Jadi gara-gara kamu ngomong, ya karena hari ini tuh swing banget, mungkin kayak jadi mereka tuh Kamu dia yang ngomong guys, takut sana kalian tuh ngira hari ini tuh swing tongos. Cuman aku tuh memang belum waktunya aja. Cuman kalau misalkan demi kalian, tapi aku nggak mau. Tapi aku nggak mau kayak kesannya maksa nih. Enggak, nggak tahu, tiba-tiba ada kesadaran aja. Jadi biar netizen juga nggak penasaran. Cuman takutnya kalian tuh jadi gimana gitu. Apa? Jadi maksudnya Enggak ada. gitu. Cantik, kamu kan cantik.
Tapi bener ya, kalian jangan sampai mikirnya jadi gini gitu, nggak mau ya, karena memang aku mah nggak ngerasa cantik, nggak ngerasa manis, nggak ngerasa baik, nggak ngerasa sempurna gitu ya, karena semua orang juga pasti tidak ada yang sempurna. Cuman karena kalian penasaran bener kalian, aku insya Allah tapi masih deg-degan sih aku tuh. Jujur masih deg-degan. Nggak apa-apa, aku nggak maksa juga sih. Cuman ya, buktinya seorang Yogi aja bisa jatuh cinta gitu. Masa swing. bener deh. Ini aja nunjukin, yaitu aku nggak swing. Bener ya, bentar kan? Aku nggak lihat apa gimana, aku nggak apa-apa lihat. Ya lihat aja orang kamu udah tahu aku kayak gimana. So, mau yang kamera yang mana? Yang ini. Oh, Tapi bentar aja ya. Bener nih sekarang nih. Ingat. Sekarang. Ini pada screenshot mau apa? Pada screenshot mau? Susah gitu aja. Jadi mereka susah. Terus jadi di play terus video kamu. Bener ya? Yang penting mah itu. Apa? Yang penting mah kalian tahu kalau aku tidak dia nggak swing. Bener nih. Iya, sok. Sekarang? Sok. Tuh 2, 3. Bentar, kamu kasih tahu kalau misalkan kelihatan aku banget ya? Iya, aku ya. Malah itu masih ketutupan jaket. Nggak kelihatan kan? Oh, ke atas dikit. Ini? Iya. Tuh, udah. 2, 3. Ini ya, aku ngasih tahu ke kalian semua bahwa aku nggak swing dan nggak tongos juga ya. 1, 2, 3. Dah. Sekali doang. Udah. Sekali lagi bisa nggak jelas. Enggak. Udah. Bisa nggak jelas. Enggak. Ya udah itu ya. Kalian bisa nggak apa-apa di pause atau dicocokin aja, diedit di Photoshop. Intinya dia tidak swing. Yang nggak tahu swing mungkin. Kamu nggak boleh swing. Oh, swing itu apa namanya? Sumbing. Pas iya sumbing. Nggak boleh gitu. Nggak apa-apa. Orang sumbing juga cantik. Udah. Aku juga makasih sama kamu ya. Udah. Tapi bener ya, kalian jangan ini ya. Jangan apa? Jangan jadi menghujat atau jangan jadi karena nonton kita teh karena penasaran doang, aku nggak mau gitu. So aku pengen kalau ya netizen semuanya lebih support sama khususnya sama Yogi gitu kan, apapun yang terjadi nantinya, karena kan kita nggak pernah tahu ya kedepannya gimana. Kalau misalkan kita memang berjodoh, insya Allah kita bakal selalu bersama gitu kan. Iya. Emang sih gini guys, pasti pada nanya kapan nembak hari ini kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak berjodoh, aku pengennya maksa aja jodohnya kamu, nggak mau yang lain gimana? Bisa. Ya kita mas sebagai manusia cuma bisa berharap, berdoa kan. Cuma kenapa aku nggak pernah ngefikin untuk ada hubungan khusus? Ya aku jujur aku sayang sama kamu tapi sayang banget karena lah. apa? Sayang sebagai apa? Tahu lah. Jadi sayang banget bahkan. Takut kehilangan aku. Iya ada kayak gitu, tapi aku nggak mau rasa sayang aku ini lebih karena aku pernah mencintai orang sejauh itu. Aku nggak mau sampai lupa sama Tuhan. Sampai nanti Allah kasih tahu. Terus kamu gagal lagi kan? Ya, itu. Biarin aja maksudnya. Ngalir. Aku pun nggak tahu kan 1 jam 2 jam ke depan seperti apa kan. Jadi kamu sekarang sayang sama aku nggak tahu 2 jam. Iya karena kan aku udah bilang Allah yang cuma belak-belakan hati manusia. Jadi ya aku tangkap tuh gini ya guys, Yogi tuh kalau misalkan ngobrol sama aku atau misalkan ngasih tahu ke kalian tuh bukan cuma ngasih tahu sosokan ya, karena jadi yang pernah dia alamin gitu, ngerti nggak? Jadi Yogi tuh secara tidak langsung dia membagi pelajaran hidup kamu gitu kan, secara nyata gitu. Ngasih tahu aku nggak sama mau kalian semuanya gitu, bukannya berarti Yogi sosokan ngasih tahu, karena kan sosok dakwah enggak. Jadi kalau menurut aku itu kesalahannya masih aku lakuin, ya aku bilang aku pernah lakuin gitu. Tapi ya ini makna hidup, aku selalu share ke kalian. Jadi intinya sesuai dengan pengalaman dia, makanya dia ngasih pelajaran ke kalian semuanya supaya tidak merasakan apa yang pernah Yogi rasakan gitu.
aku juga sama. Kemarin juga ada yang bilang kayak gini kan, kenapa Yogi ibaratnya ini kan aku agak sedikit dakwah tapi dengan konten yang seperti ini. Malah menurut aku dengan konten yang seperti ini aku bisa mengajak orang-orang yang emang masih lupa gitu sih. Kan rata-rata maaf ya, yang nonton aku mungkin banyak yang masih lupa sama ibadah dan lain-lain. Aku sebagai perwakilan, aku juga pendosa gitu ya. Aku nih perwakilan yang masih pengen ngingetin kalian. Kalau ceramah di masjid itu kan ya udah pasti orang niatnya mau ibadah. Kalau kalian nonton kita kan nontonnya hiburan niatnya. Dan bahkan mungkin banyaknya, maaf ada yang negatif juga kan konten aku. Tapi aku mau masukin dari sini jadi aku bisa balance lah ya maksudnya. Memberi pelajaran hidup, memberi ibaratnya dakwah juga, tapi ya ke orang-orang seperti kalian yang walaupun niatnya bukan mencari agama awalnya, lebih masuk lah ke kalian. Dan itu pun orang mau dosa apapun kita nggak berhak menghakimi ya semuanya. Menjudge gitu kan, karena semua orang juga pendosa, cuman caranya aja yang beda-beda. Pokoknya kalau masalah dosa udah urusan kalian, urusan kamu sama yang di atas aja. Udah nggak usah ngomongin orang. Si ini pemabok, si ini tukang ini dan lain-lain. Nggak bisa kita ngehujat gitu. Kalau kita udah ngingetin ya udah ngingetin aja. Kalau masih lakuin ya udah gitu aja. Kita mah cuma sekedar mengingatkan. Jadi juga aku mau minta maaf. Minta maaf sama kamu kalau misalkan aku ngebosenin gitu ya, atau misalkan aku bikin kamu marah, bikin kamu nunggu gitu. Aku juga mau bilang benar-benar terima kasih banyak gitu sama kamu. Setidaknya yang namanya merubah itu kan memang niatan dari diri sendiri, tapi kamu hadir memang benar-benar mengubah hidup aku. Jadi jauh lebih indah. Kamu juga. Masih banyak gitu. Jadi namanya bosen mah manusiawi. Tapi kalau bosen cari cowok lain atau cewek lain itu manusia babi. Ya kalau yang namanya bosan atau misalkan kayak ibaratkan mainan rusak itu dibenerin, bukan beli lagi, bener nggak? Nah itu bosan mah pasti ada semua juga. Benar, tapi benar kamu kayak gitu. Aku mah gini ya, aku bosan sama pasangan misalkan. Ya cari hal yang baru lah. Entah mungkin kegiatannya atau kamunya yang aku pengennya kamu pakai baju Ultraman misalnya gitu, kamu pakai baju sekolah atau apa. Itu mah fantasi kamu. Ya maksudnya aku gitu ya buat pasangan semua ya. Aku sebelum nikah tuh aku udah mencari cara untuk menyikapi kebosanan. Dimanapun caranya. Ya ceweknya juga pasti kan bosan masih ada. Iyalah, suaminya suruh apa kek. Kesal jadi suka marah-marah nggak jelas gini ya kalau cewek. Misalkan ceweknya sukanya suaminya badannya jadi, kita aja nge-gym gitu aja. Sifat. Liburan bareng kemana tiap hari, cari tempat yang nggak membosankan gitu sih. Ya udah. Gimana, udah puas? Kalau belum puas nanti buka yang lebih jelas. Aduh, buka lagi yang lain gitu maksudnya. Nggak, maksudnya maskernya buka full. Insya Allah. Nanti aku lagi ngumpulin kepercayaan diri lebih gitu. Insya Allah. Terima kasih buat kalian yang udah support. Nggak berhenti makasih wae. Intinya gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Hidup kan makasih, minta tolong dan maaf. Iya. Maaf kalau ada, kita banyak mungkin ada. Jadi gini, makasih buat kalian semuanya yang udah support kita kan 3 nih ya. Iya, makasih. Makasih. Maaf dan minta tolong. Jadi gini, kalau misalkan makasih, kita sekarang ngucapin makasih buat kalian semuanya yang selalu support. Yang keduanya kan maaf bentar, gitu ya. Bentar Mang, masih parkir. Terus maaf kan. Maaf kalau misalkan konten kita ngebosenin, tapi iya. Entah ngebosenin, entah mungkin ada bikin pikiran negatif, kan kita nggak tahu ya. Terus yang ketiganya kan minta tolong. Jadi kita minta tolong untuk kalian like, komen, dan subscribe, dan share juga. Dan gitu doain yang terbaik. Iya, pokoknya insya Allah. Pokoknya aku sayang kalian, I love you. Dan aku sayang kamu. Iya, aku juga. I love you so much. Parkir. Sebentar lagi ngomong I love you. Parkir. Nanti ya. Iya. Ditambahin.
Kalau Punten, ah. parkir. Luar pisan. Nggak boleh gitu. Saya I love you to more. More than anything. Ya, aku lebih sayang sama kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Pesawatku terbang bawa sayangku jauh, sutara bisa